Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Semoga baik aja, terlebih karena pandemi COVID pada saat sekarang ya Bu. Nah, sebelumnya terima kasih telah menyediakan waktunya untuk penyuluhan saya. Eh, Lalu perkenalkan, nama saya Fahma Suhaila. Ibu-ibu bisa manggil saya Iva. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang gizi buruk. Nah, tolong next. Apa itu gizi buruk? Gizi buruk itu adalah suatu keadaan di mana tubuh mengalami kekurangan gizi yang dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun, serta dapat menyebabkan komplikasi di kemudian hari. Biasanya ini terjadi pada anak-anak ibu gitu. Next. Nah, Ibu tahu nggak Bu, kalau masa pertumbuhan merupakan masa esensial bagi anak-anak untuk mendapatkan asupan nutrisi dan gizi yang cukup. Asupan nutrisi dan gizi yang cukup dapat mencegah pertumbuhan tidak sempurna seperti stunting, anaknya lahir pendek, dwarfi. Namun, menurut UNICEF tahun 2020, lebih dari 2 juta anak menderita gizi buruk dan lebih dari 7 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Next. Lalu gizi buruk itu ada klasifikasinya nih ibu-ibu. Klasifikasinya itu ada 3. Nah, pertama itu ada marasmus. Marasmus itu terjadi karena asupan kalori yang tidak cukup. Nah, khususnya biasanya anak ini cenderung berbadan kurus kering, wajahnya seperti orang tua, lalu kulitnya keriput, anak cengeng dan rewel, sering nangis. Meskipun ibu telah memberinya makan, tapi dia tetap akan rewel. Lalu biasanya marasmus ini terjadi pada bayi di bawah usia 12 bulan. Lalu selanjutnya ada kwashiorkor, yaitu salah satu malnutrisi protein yang berat disebabkan oleh asupan makanan yang normal atau tinggi namun asupan protein yang adekuat. Nah, biasanya tanda khususnya itu rambut anak ini berubah menjadi merah, menipis, lalu rontok, kulitnya terlihat pucat, ada radang, lalu kalau ada sakit kulit serta bengkak di kaki. Selanjutnya ada marasmus kwashiorkor, seperti dari namanya aja. Ini memperlihatkan campuran antara marasmus dan kwashiorkor. Nah, tanda khususnya biasanya penderita berat badannya itu di bawah 60% dari normal. Lalu memperlihatkan tanda-tanda kwashiorkor yaitu seperti ada udem, lalu ada kelainan rambut, kelainan kulit, dan kelainan biokimia. Next. Nah, penyebab gizi buruk itu apa aja sih? Biar ibu-ibu tahu ya, Bu. Jadi, ekonomi keluarga yang rendah itu salah satu penyebab gizi buruk. Biasanya orang yang berekonomi rendah itu yang kita tahu aja ya, Bu, pasti dia akan lebih mementingkan penting mereka makan seperti itu, Bu. Nah, tapi tidak mementingkan gizi anak gitu. Jadi, anak itu tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Gizi anak yang sedang bertumbuh dengan orang yang sudah dewasa itu berbeda. Lalu kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi yang baik. Ya kan karena ibu-ibu biasanya ada juga tuh yang berpikir, oh ya udah deh yang penting anak saya makan gitu kan. Nggak bisa kayak gitu Bu. Harus di kita harus mengetahui juga gizi-gizi apa yang baik untuk anak yang sedang berkembang. Harusnya ada virus, ada pola makan yang buruk. Biasanya waktu anak makan atau waktunya tuh tidak menentu. Jadi anak ini mengalami pola makan yang buruk. Lalu lingkungan yang kurang bersih, biasanya kayak tempat-tempat dia bermain atau daerah sekitarnya yang kurang bersih. Next. Nah, bagaimana sih gejala dari gizi buruk? Gejala yang biasanya timbul seperti dari klasifikasi sebelumnya, jadi biasanya berat badan dan tinggi badannya itu di bawah dari kurva pertumbuhan. Lalu anak biasa terlihat lelah, ada gangguan pencernaan, anak rewel, rambutnya rontok, perutnya buncit, lalu anak ini sering sakit, kalau mulut dan gusinya luka itu susah sembuh, lalu kulitnya kering, keriput, dan bersisik. Next. Nah, apa sih yang terjadi jika anak kita
kita itu terdampak gizi buruk. Jika anak yang mengalami gizi buruk cenderung akan susah untuk tumbuh dibandingkan dengan anak yang mendapatkan gizi yang baik. Lalu, anak yang pernah mengalami gizi buruk jika terus berlanjut dalam waktu yang lama itu dapat menyebabkan gangguan mental dan emosional. Seperti anak akan sering marah, kalau dikasih tahu dia akan lebih marah lagi gitu. Lalu anak yang mengalami gizi buruk itu cenderung memiliki IQ yang rendah. Nah, lalu penyakit infeksi atau penyakit disebabkan oleh virus itu akan mudah terkena pada anak tersebut karena kekebalan tubuhnya itu rentan atau kurang. Ya, lalu anak yang mengalami gizi buruk itu dapat meninggal dunia jika dibiarkan terus seperti itu. Nah, bagaimana sih pencegahan gizi buruk? Gizi buruk itu dapat dicegah dengan memaksimalkan pemberian ASI eksklusif, yaitu dengan hanya memberikan ASI saja sampai usia 6 bulan, dan setelahnya bisa melanjutkan dengan pemberian MPASI dan ASI selama 2 tahun. Lalu, pemahaman ibu tentang asupan nutrisi yang baik bagi anak dari makanan dan minuman juga harus diperdalam lagi. Lalu, kita juga dapat membantu dengan pemberian suplemen gizi, selanjutnya melakukan pemeriksaan rutin nih Bu, ke posyandu atau ke puskesmas, terutama dalam mengukur berat badan dan tinggi badan anak. Selanjutnya Nah, bagaimana jika anak tersebut sudah mengalami gizi buruk dalam kategori yang berat gitu. Jika anak ini sudah mengalami gizi buruk yang cukup berat, segera membawa anak tersebut ke rumah sakit untuk diberikan tindakan secepat dan sebaik mungkin. Dengan biasanya itu di rumah sakit akan diberikan obat-obatan. Lalu bila anak sudah tidak bisa makan sendiri, maka akan diberikan infus. Lalu jika perawatan dan akan selalu diberikan perawatan dan pengawasan yang secara intensif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan pada kasus gizi buruk untuk anak yang parah. Lalu jika untuk menerapkan pola makan yang baik, ibu sebaiknya menerapkan diet seimbang nih pada anak untuk memastikan apakah dasarnya mereka ini tercukupi. Selanjutnya, nah, ini ada poster yang nanti akan ditempel di mading-mading di ruangan ibu-ibu sekalian. Lalu ibu-ibu bisa melihatnya. Di sini saya menuliskan penyebab, gejala, dampak, pencegahan, serta pengertian dari gizi buruk tersebut. Sehingga jika ibu melihatnya, diharapkan untuk ibu lihat dan ibu lebih memahaminya lagi. Next. Nah, ini ada leafletnya. Lalu di sini ada juga yang seperti saya jelaskan. Mungkin jika ibu-ibu ada yang ibu rasa kurang mengerti, ibu dapat melihatnya ini. Selanjutnya. Nah, ini lanjutannya. Nah, selanjutnya lagi. Nah, apakah ada pertanyaan? Saya tanya dong, Kak. Iya, boleh. Silakan, Ibu. Kan anak-anak tuh susah banget ya makan sayur. Itu gimana ya cara ngatasinnya? Nah, bagus banget nih pertanyaannya. Itu kan sering banget ya terjadi pada anak-anak yang males makan sayur. Nah, biasanya anak-anak yang makan sayur itu cenderung karena dia tidak suka rasa dari sayur tersebut. Gimana sih caranya? Itu kita bisa dengan memberikan memberitahukan anaknya gimana sih cara pengelolaan sayur tersebut gitu. Jadi kita ngajak anak cara masak sayur atau gimana. Lalu kita juga bisa membentuk sayur tersebut dalam bentuk-bentuk yang gambar-gambar sesuai anak-anak sukai. Lalu kita juga bisa kayak menerapkan kita tuh selalu makan sayur di depan mereka. Jadi mereka tuh lebih penasaran gitu, oh sayur tuh gimana sih rasanya kok mamaku suka banget ya gitu. Lalu kita juga bisa dengan puji anak kita nih, misalnya dia mencoba makan sayur, wih kamu hebat banget ya, kamu bisa makan sayur gitu. Jadi kan dia akan selalu termotivasi nih untuk makan sayur gitu. Apakah cukup? Cukup, makasih, Kak. Oke, apakah ada pertanyaan lainnya? Kak, saya mau tanya dong. Iya, boleh, silakan.
kan masih ASI nih sama anak saya. Nah, kira-kira makanan pendamping ASI yang baik itu apa ya, Kak? Ah, ini bagus juga nih. Makanan pendamping ASI itu yang baik itu biasanya dalam jenis bubur gitu. Misalnya, ibu bisa membuat bubur dengan sayur brokoli atau dengan labu siam gitu, atau ibu juga bisa membuat bubur pisang, atau yang lembut-lembut atau bubur biskuit supaya anak ibu itu lebih mudah untuk mencernanya. Lalu jangan gunakan perasa yang kuat seperti garam atau micin atau penyedap-penyedap. Biasanya anak-anak yang masih balita gitu sebaiknya diberikan empasi dengan rasa yang tawar gitu. Apakah cukup Ibu? Cukup, Kak. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lainnya? Gimana? Se- Sepertinya cukup, Kak. Ya cukup Sudah ya. jelas. Ya udah, kalau gitu saya juga ingin menambahkan nih kalau makanan apa aja sih yang baik untuk anak. Nah, makanan yang baik untuk anak itu makanan yang dimasak dengan sempurna. Misalnya ayam, ayam itu kan eee, hewan gitu kan. Jadi sebaiknya ayam yang dikonsumsi untuk anak itu harus benar-benar matang gitu dagingnya. Lalu jangan terlalu asin, jangan terlalu manis. Nah, lalu seimbangkan juga dengan pemberian protein. Protein itu ada telur, ada susu, ada ikan, ada daging merah, seperti daging sapi, ada daging putih seperti daging ayam, lalu ada kacang-kacangan. Bisa juga dengan pemberian karbo, itu nasi, oatmeal, kentang, seperti umbi-umbian. Lalu ada lemaknya, ada alpukat, ikan, dan susu, serta vitamin mineralnya ada sayur dan buah. Mungkin segitu saja dari saya. Boleh tolong di next. Boleh next lagi. Nah, terima kasih ibu-ibu sekalian. Mari bersama ibu kita membahas nih gizi buruk untuk anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.